Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zero One, channel yang membahas alur cerita film. Pada video ini saya akan menceritakan sebuah alur film dari Prancis yang berjudul The Swarm. Dirilis pada tahun 2020 yang bergenre thriller. Film ini mengisahkan tentang seorang ibu single parent yang menjadi peternak belalang. Usaha tersebut ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta kedua anaknya sehari-hari. Namun sesuatu hal terjadi pada belalang ternaknya yang menyebabkan malapetaka. Oke guys, agar tidak berlama-lama, segera pasang headset dan ambil posisi nyaman Anda. Dan ini alur ceritanya. Film diawali diperlihatkan seorang ibu yang bernama Virgin yang sedang memanen belalang ternaknya. Sebagai single parent, ia melakukan banyak hal sendirian termasuk mengurus peternakan belalangnya itu. Namun hasil panen kian hari semakin merosot. Indukannya tidak bertelur, bahkan banyak sebagian yang mati. Padahal ia sudah memberi pakan dan air yang cukup pada ternaknya. Tak lama kemudian, Virgin pun menghubungi teman komunitas sesama budidaya peternak belalang. Ia menceritakan atas kondisi hasil panennya yang tidak maksimal. Namun temannya itu memberi saran agar lebih banyak memberi rumput segar dan beri air lebih banyak. Walaupun sebenarnya saran itu sering ia lakukan, tetapi masih saja tidak membaik. Saat bersamaan, anak laki-lakinya yang bernama Gaston menghampirinya. Gaston meminta ibunya untuk menemaninya latihan bola kaki. Namun karena Virgin terlalu sibuk dengan pekerjaannya, Virgin pun menyuruh Laura, anak perempuannya, untuk menemani sang adik. Saat di lapangan, Laura yang sedang menemani Gaston, terlihat Laura jadi bahan tertawaan dan bulian anak-anak berandal daerah itu. Dikarenakan mereka tahu pekerjaan ibunya yang sebagai peternak belalang yang dianggap aneh dan menjijikkan oleh mereka. Tetapi Laura tidak peduli dengan bulian anak berandalan tersebut. Keesokan harinya, Laura membantu ibu memotong rumput segar untuk pakan belalang. Sebenarnya Laura tidak suka dengan usaha ternak ibunya itu. Laura pun acuh tak acuh membantu ibunya. Sambil memotong rumput, Laura pun bertanya pada ibunya mengenai keripik belalang hasil panennya itu apakah sudah terjual. Virgin pun memberitahukan bahwa keripik belalang itu belum terjual karena terlalu kurus dan terlalu murah ditawar oleh pembeli. Mendengar itu, raut wajah Laura pun terlihat kecewa, karena apa yang ibunya lakukan adalah sia-sia. Apalagi karena usaha ternak ibunya itu, Laura selalu jadi bahan tertawaan oleh temannya. Di sini yang lain kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Karim. Ia adalah sahabat Virgin. Karim menerima telepon dari Virgin yang butuh bantuan berupa pinjaman uang, karena Virgin sedang mengalami kesulitan keuangan. Sebagai teman akrab dan peduli terhadap Virgin, Karim pun meminjami uang kepada Virgin. Kemudian kita diperlihatkan Laura mengambil HP-nya. Tanpa sengaja, Laura pun melihat video yang diunggah di media sosial yang mengandung pelecehan terhadap keluarganya oleh temannya yang berandalan itu. Laura pun terlihat marah. Tak lama kemudian, Virgin pun memanggil Laura untuk mengemasi belalang yang sudah digoreng ke dalam bungkusan untuk dipasarkan ke toko. Setelah packing selesai, mereka pun mengantar ke toko yang dituju. Setiba di tujuan, Virgin mengantar packing ke toko sendirian dan meminta Laura dan Gaston menunggu di mobil. Tak lama kemudian, terlihat temannya yang berandal yang mengunggah video pelecehan tersebut. Laura pun menghampirinya dan menanyakan atas perihal video unggahan tersebut. Tetapi berandalan itu tidak merasa bersalah, bahkan mengungkit kematian ayahnya. Dengan tiba-tiba saja Laura melayangkan tinjunya ke anak berandalan tersebut. Maka terjadilah perkelahian. Gaston tidak bisa berbuat apa-apa. Untung saja Virgin datang dan melerai perkelahian tersebut. Dan mereka pun bergegas pulang. Sesampai di rumah, Virgin menerima telepon dari pembeli yang ingin memborong semua hasil panennya. Sehingga terjadi tawar-menawar harga hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga. Setelah itu, Virgin masuk ke kamar Laura untuk mengobati luka lubang yang di pelipis mata Laura.
Kemudian Virgin pun memberitahukan kepada Laura bahwa besok ada pembeli yang datang dan memborong semua padanya itu. Dengan hasil penjualan tersebut, Virgin berencana ingin mengajak Laura dan adiknya pindah ke kota lain dan memulai hidup baru. Mendengar hal itu, Laura pun terlihat bahagia. Apalagi ia sudah lama ingin pindah ke kota lain dan menjauh dari peternakan tersebut. Singkat cerita, pembeli pun tiba dan membeli semua keripik belalang tersebut. Tetapi karena belalang yang terlalu kurus, si pembeli pun menawar lagi harga belinya. Dan harga yang ditawar pun terlalu murah. Bahkan si pembeli akan memberikan keripik belalang itu untuk pakan bebeknya. Mendengar itu, Virgin pun tampak sangat kecewa dan membatalkan penjualannya itu. Virgin mengamuk dan membuang semua dagangannya. Tak sampai di situ saja, Virgin pun masuk ke penangkaran belalangnya itu untuk meluapkan kemarahan dan kekesalannya itu dengan mengobrak-abrik semua isi penangkaran itu. Sampai-sampai tak sengaja ia pun terjatuh hingga terluka dan pingsan di tempat itu juga. Namun apa yang terjadi? Belalang itu meminum darah Virgin yang berceceran pada kayu dan juga mulai memakan luka yang ada pada tangannya. Tak lama kemudian Virgin pun terbangun dari pingsannya. Dan Virgin mulai merasa kesakitan di tangannya dikarenakan terkena goresan paku, ditambah lagi dari gigitan belalang pada lukanya itu. Di saat bersamaan itu, Virgin pun memerhatikan belalangnya itu yang mulai meminum darahnya. Setelah kejadian itu, Virgin pun terlihat memikirkan sesuatu tentang belalang yang meminum darahnya pada kejadian tersebut. Sampai-sampai Virgin tidak fokus dengan pembicaraan Laura dan Gaston. Saat malam tiba, Virgin ke penangkaran ingin melihat keadaan belalangnya itu. Namun apa yang terjadi? Virgin melihat belalang-belalang itu sudah mulai bertelur. Pemandangan seperti ini belum pernah ia lihat dan hal ini pun sangat ia tunggu-tunggu selama ini. Antar senang dan rasa keanehan, sampai-sampai malam itu pun Virgin tak bisa tidur karena memikirkan apa yang baru ia lihat pada belalangnya. Pada malam hari, Virgin memeriksa kembali perkembangan belalangnya itu. Tetapi kali ini ia mulai mengenakan pakaian anti serangga untuk melindungi dirinya dari serangan belalangnya. Dia melihat pertumbuhan yang semakin banyak dan telurnya juga semakin meningkat. Melihat keadaan seperti ini akan menjadi peluang kemajuan usaha bisnis ternaknya. Tidak seperti yang sudah-sudah yang selalu merugi. Melihat pertumbuhannya semakin berkembang, Virgin pun mulai memperluas penangkaran belalang itu dengan senang dan bahagia yang dibantu oleh sahabatnya Karim. Tak lama kemudian, Laura dan Gaston pulang dari sekolahnya. Laura dan Gaston pun menghampiri ibunya. Melihat penangkaran belalang diperluas, Laura pun merasa kecewa, merasa sebelumnya ibunya yang sudah berjanji pada Laura akan pindah ke daerah lain. Tetapi ibunya malah memperluas kandang ternak belalangnya itu. Kemudian Virgin mengajak Gaston melihat perkembangan belalangnya yang semakin banyak. Gaston juga terlihat senang dengan perkembangan ternak ibunya itu. Saat makan malam, Laura hanya terdiam tak banyak bicara pada ibunya. Laura seakan tahu bahwa ibunya tidak akan pindah dalam waktu dekat ini karena kandang belalangnya semakin diperluas. Dengan keadaan seperti ini, dia merasa akan masih dibuli oleh anak berandalan di sekolah itu. Tapi berbeda dengan Gaston adiknya yang masih mendukung bisnis ternak belalang ibunya. Dan Laura meninggalkan makan malam begitu saja. Tak lama kemudian, Virgin berada di penangkaran dengan semangat mengurus ternaknya. Kali ini dia nekat melukai tangannya sendiri dengan pisau. Dan darah di tangannya itu diberikan ke belalang meskipun harus menahan rasa sakit. Tetapi ia lakukan demi pertumbuhan belalangnya. Semakin hari hasil panennya semakin meningkat. Virgin pun dengan percaya diri mendatangi si pembeli yang sebelumnya. Tetapi kali ini pembeli itu menawarkan dengan harga lumayan tinggi karena belalangnya besar dan gemuk, tidak seperti belalang sebelumnya yang kurus dan kecil. Tidak kehilangan akal, Virgin mulai memesan darah babi dari tempat penjagal babi sebanyak 30 liter. Kemudian meracik darah babi dengan tepung agar-agar supaya darah babinya mengumpal dan mudah diberikan untuk belalangnya. Dan ternyata cara ini sangat efektif untuk belalangnya. Singkat cerita, keesokan harinya saat Virgin tidak ada di rumah, Laura yang tampak sangat marah yang semakin menjadi-jadi
Laura pun kalap dan meluapkan kemarahannya dengan merusak satu penangkaran milik ibunya itu. Sesaat setelah itu apa yang terjadi? Tanpa Laura sadari, apa yang sudah ia lakukan sangat berbahaya, mengancam nyawa dirinya dan orang lain. Dan ternyata sebagian belalang terlepas. Untung saja Gaston berada dalam mobil dan selamat dari santapan belalang. Namun kambing kesayangan Gaston yang menjadi santapan belalang. Kambing yang berada di bak mobil dibawa terbang oleh kerumunan belalang ganas tersebut. Tak lama kemudian Virgin pun tiba di rumah, melihat Gaston berlarian ke arahnya dan memberitahukan bahwa belalangnya terlepas dan kambingnya hilang di bawah belalang tersebut. Virgin pun panik dan memeriksa kandang belalang yang sudah tersobek. Kemudian Virgin pun langsung mencari kambing kesayangan Gaston yang hilang dan menyuruh Gaston dan Laura masuk ke dalam rumah. Kambing yang dicari ditemukan dalam keadaan sekarat di mangsa belalang, dan kemudian Virgin pun membawa kambing itu entah kemana. Setiba di rumah, Virgin pun langsung menghampiri dan menanyai Laura perihal apa yang terjadi pada penangkaran. Virgin tahu yang merusak penangkaran itu adalah Laura, dan saat itu terjadilah perdebatan, dan Laura pun dikurung di kamar oleh ibunya. Keesokan harinya, untuk mencairkan suasana, Virgin pun mengajak Laura dan Gaston liburan ke pantai, dan mereka terlihat bahagia menikmati liburannya saat itu. Saat pulang dari liburan, Virgin memberi kejutan untuk Laura. Laura sangat senang dapat hadiah metik dari ibunya itu. Virgin membeli motor metik dari hasil penjualan panennya itu. Dan Virgin pun merasa bahagia telah memberikan hadiah motor metik untuk Laura. Di sini yang lain, Virgin memperbaiki penangkaran yang sebelumnya dirusak oleh Laura dan memperluas penangkaran tersebut. Kali ini Virgin memesan 50 liter darah babi, lebih banyak dari sebelumnya. Tetapi permintaan Virgin tidak dipenuhi lagi karena petugas tersebut mencurigai apa yang dilakukan Virgin dengan darah-darah itu, kecuali ada surat izin dari dinas terkait. Virgin pun mulai galau karena ia sangat terobsesi dengan ternaknya itu. Virgin mulai nekat mengambil darahnya sendiri melalui selang infus sampai ia terlihat lemah dan terkulai. Semakin lama sikap Virgin pun semakin sadis. Anak anjing tetangganya pun dijadikan santapan belalang. Tak hanya itu saja, sapi liar pun jadi sasaran Virgin. Singkat cerita, Gaston yang hendak training sepak bola selama beberapa hari bersama rombongan sekolahnya dan ditemani Laura. Sedangkan Gaston berharap ibunya juga ada untuk menemaninya dan memberi ucapan selamat. Tetapi Virgin tidak datang. Laura memaksa Gaston untuk segera berangkat agar tidak ketinggalan dan menyia-nyiakan kesempatan ini. Laura juga tampak kecewa karena ibunya tidak datang untuk Gaston. Dan Laura pun pulang. Ia ingin menjumpai ibunya yang tidak datang untuk mengantar Gaston. Setiba di rumah, Laura langsung mencari ibunya. Kemudian Laura mengetuk pintu ibunya, tetapi pintunya tidak terkunci. Laura pun masuk ke dalam kamar ibunya. Dia curiga ada banyak darah di handuk dan kain. Laura pun mulai mencari ibunya ke penangkaran. Laura memasuki penangkaran secara perlahan-lahan, sambil mendengar suara rintihan ibunya. Begitu terkejut Laura seakan tidak percaya apa yang dia lihat terhadap ibunya. Laura pun lari ke dalam rumah dengan ketakutan, kemudian menghubungi Karim agar cepat datang ke rumahnya untuk mengadukan apa yang ibunya telah perbuat. Laura tak percaya apa yang telah ibunya lakukan demikian. Tak lama kemudian Karim datang ke rumah Virgin dan menemui Virgin. Karim menanyakan keadaan apakah terjadi sesuatu. Kemudian Laura pun menghampirinya. Virgin yang merasa malu pada anaknya Laura langsung meninggalkan pembicaraan dengan Karim. Namun tiba-tiba Virgin hendak terjatuh dan Karim pun langsung memegang Virgin agar tidak terjatuh akibat banyak kehilangan darahnya. Tak lama kemudian Laura menceritakan pada Karim atas perihal yang telah terjadi pada ibunya. Sementara di scene yang lain kita diperlihatkan Pak Tua yang sedang mencari anjingnya yang hilang. Karena curiga Pak Tua tersebut memasuki ke penangkaran dan ingin mencari anjingnya yang hilang. Pak Tua pun membuka tirai karantina belalang tersebut, namun naas Pak Tua itu pun jadi korban. Di saat bersamaan, Karim pun penasaran dengan ternakan Virgin tersebut.
Karim datang ke pendengaran untuk memeriksa keadaan di dalam. Dan tiba-tiba ia melihat mayat manusia yang sedang dimangsa belalang. Karim pun terkejut dan panik dengan keadaan apa yang baru saja ia lihat. Dan dia bergegas keluar. Pada saat itu juga Karim mengambil bensin dan membakar semua pendengaran tersebut. Pada saat itu Virgin pun sangat panik dan mengambil tabung pemadam untuk memadamkan api yang terlanjur membesar. Keadaan pun mulai sangat panik saat semua belalang tersebut terlepas. Mereka pun lari ke dalam rumah untuk mencari perlindungan. Namun naas Karim menjadi santapan belalang predator tersebut. Virgin yang melihat kondisi Karim tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Laura lari ke dalam hutan untuk menghindari dari belalang tersebut, tetapi juga menjadi sasaran belalang-belalang itu. Laura lari ke arah danau dan membalikkan perahu tersebut untuk berlindung dari serangan belalang itu. Virgin pun datang. Ia tak tega melihat anaknya yang terus menjadi mangsa belalang predator. Untuk mengalihkan belalang-belalang itu dari anaknya, Virgin pun nekat melukai tangannya dan melumuri darahnya ke mukanya, agar belalang itu balik menyerangnya. Usaha si ibu pun berhasil. Belalang-belalang itu tidak lagi menggerobuti putrinya, dan belalang itu menyerangnya dan menahan rasa sakit gigitan-gigitan ternakannya itu. Kemudian Laura mencoba menolong ibunya. Untungnya Virgin masih selamat karena menyelam ke dalam air, dan belalang-belalang itu pun mati. Dan film pun selesai. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian narasi dalam video ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.